رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Masih di maqalah yang ke-42. Terakhir kita membahas pendapat Sayyidina Abu Bakar. Sekarang kita membahas pendapatnya atau atharnya Sayyidina Umar bin Khattab. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Abu Bakrin." Sayyidina Umar berkata, "Shadaqta, engkau benar, wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun." Ya. Sementara yang aku sukai atau yang disukai olehku, ya, atas dunia ini, dari dunia ini juga ada 3. Ya, sebelumnya menurut Abu Bakar, pertama menurut Abu Bakar, sekarang menurut Sayyidina Umar. Yang pertama, al-amru bil ma'rufi, memerintahkan kepada kebenaran atau kebajikan. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Sayyidina Umar itu terkenal sebagai sahabat yang tegas, ya. Sahabat yang militan, sahabat yang pemberani, sahabat yang selalu menjadi tamengnya Rasulullah. Ya, kalau Sayyidina Abu Bakar itu bijaksana, karakteristiknya kebapaan. Ya, jadi lebih cenderung mengalah. Jadi kalau sama musuh itu, alah taslah, biaslah, gitu. Lah biaslah tenan naon, gitu ya. Semun abdi nu lepat. Nah, gitu kalau Sayyidina Abu Bakar, semun uyos abdi nu lepat, gitu kalau Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau Sayyidina Umar enggak. Kalau Sayyidina Umar itu yang berani menjadi benteng nyawanya Rasulullah. Jadi orang yang tadinya memusuhi Nabi, orang yang tadinya paling gencar menyerang Nabi, lalu Allah hidayahi beliau dan menjadi orang yang paling pertama mengangkat pedang untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Umar ini sahabat yang
betul-betul maju paling depan melindungi Rasulullah. Jadi kalau kita hanya mengandalkan sifatnya Sayyidina Abu Bakar, maka Rasulullah akan terus dibully, Rasulullah akan terus diserang, Rasulullah akan terus difitnah, Rasulullah akan terus ditindas, Rasulullah akan terus dizolimi oleh kafir Quraisy. Nah, di dalam dakwah kita butuh sosok-sosok Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan semuanya lembut, jangan semuanya bager, jangan semuanya bager itu dalam arti ya lemah lembut ya, atau membolehkan sadayana muhun, sumuhun, mangga, sumuhun, mangga. Jangan semuanya sumuhun, mangga. Di dalam dakwah butuh ada orang yang berani ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya enggak bisa kalau semua modelnya kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka tidak akan ada sosok sahabat yang betul-betul maskulin, betul-betul gentleman, betul-betul berani. Semua sahabat berani, tetapi tidak ada yang sekeras Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi keras dan tegas ini diperlukan di dalam dakwah Islam. Ya, kata siapa? Kita hanya butuh kelembutan, kita juga butuh ketegasan. Kalau dalam falsafah Sunda ada ahiman, ada agiman. Ya. Jadi butuh pemimpin yang lembut sekaligus pemimpin yang tegas. Gitu. Jangan hanya lembut. Ya, kalau pemimpin hanya lembut saja, maka ada kemungkinan resiko dzoliminya sangat besar. Ya, dilecehkannya sangat besar, direndahkannya sangat besar. Kemungkinan untuk terus ditindas, direndahkan, ya, dilecehkan itu sangat besar. Makanya seseorang kalau ditindas itu perlu bersuara. Seseorang jika merasa tidak diadili itu perlu bersuara. Katakan kebenaran. Ya. Di sini al-amru bil ma'ruf. Harus berani menyampaikan kebenaran, kebajikan, kebaikan. Harus berani. Jadi enggak boleh kita diam saja ketika melihat ketidakadilan, kedzaliman, dan seluruh bentuk penindasan, gitu ya. Nah, ini yang paling disukai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, wan nahyu 'anil munkar. Nah, jadi ini konkretnya ini lebih ditegaskan lagi bahwa beliau tidak suka melihat hal-hal kemungkaran. Kalau ada hal-hal yang melanggar syariat Islam, getek pasti beliau. Ingin menegur. Ya, Sayyidina Umar itu sosok yang paling tidak bisa melihat kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi di wilayahnya atau di teritorialnya. Jadi jangan diem ngelihat kemungkaran, lihat kemaksiatan kok diem. Ya, gimana kalau dikontekstualisasikan di Darussalam? Ya, benih-benih kemungkaran, benih-benih kedzaliman, benih-benih kemaksiatan harus dicegah. Kalau kalian ada teman bolos sekolah, mau bolos sekolah, ditegur. Ulah bolos wae atuh euy. Harus berani negur. Kalau ngelihat temen ya nggak mau jamaah, ditegur. Kalau kamu sayang sama temenmu, suruh dia sholat, jangan kalah dibiarin. Tegur, sholat, ya, karena sholat itu kamu nggak sholat itu ancamannya neraka. Jadi jangan gegabah sama sholat itu. Sok ditegur, kasih tahu, ya, kasih tahu. Kalau ngelihat temanmu ya berdua-duaan dengan lawan jenis, ditegur, jangan kalah dicicingkeun, surga-surga urang, naraka-naraka maneh. Nggak boleh begitu, nggak boleh egois. Ya, pemimpin itu nggak boleh kumaha aing, nggak boleh.
Ya, pemimpin itu nggak boleh hidup-hidupku, hidup-hidupmu, nggak boleh. Ya, pemimpin harus memperhatikan rakyatnya, pemimpin harus memperhatikan minimal temannya. Kalau ada temannya yang melanggar atau mau melanggar itu diingatkan, ulah kabur-kaburan baik. Cepat pulang ke pondok, cepat ke pesantren. Gitu ya. Jadi jangan diam saja ketika melihat benih-benih pelanggaran, benih-benih kemaksiatan, benih-benih kezaliman, benih-benih kemungkaran. Itu kita tidak boleh diam, kita harus berbicara, kita harus berani speak up, ya, berani. Tentu dengan speak upnya dengan cara yang diplomatis, atau kalau di Darussalam dengan muhsin diplomat. Jadi jangan ngomong di belakang, ya kan. Kalau kebanyakan manusia, kalau wan nahyu anil mungkarnya itu ngomong di belakang doang, kalau ngomong di depan kalau di depannya takut. Itu gak boleh kayak gitu, ya, itu mental tukang gibah, ya, mental tukang gosip, atau kalau di media sosial tuh mental lambe turah tuh, ya, ngobrol terus ngomong kejelek-jelekan orang lain, aib orang lain terus diobrolkan sampai lupa terhadap aibnya sendiri, gitu ya. Jadi wan nahyu anil mungkar ini harus berani disampaikan langsung di depannya. Kalau belum berani, doakan, jangan ngomong di belakang, ya. Ya, jadi kalau masih hanya beraninya ngomong di belakang, maka kamu belum pantas untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin harus berani ngomong apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, sampaikan. Baik itu ma'ruf, kema'rufan, baik itu kemungkaran, sampaikan. Ini bagus loh, apresiasi. Oh, ini bagus, kamu hebat, kasih tahu. Ini loh yang benar kayak begini, kasih tahu. Tapi kalau kemungkaran, tegur juga, kasih tahu. Jangan begitu dong. Saya nak ulah gitu, harus kasih tahu, ya, harus dikasih tahu. Jangan diam saja. Selanjutnya yang ketiga, wathawbul kholak, ya, berpakaian usang. Bifathataini ayil bali. Ini kalimat al-kholaku dibaca fathah kedua hurufnya. Jadi maksudnya adalah usang atau lusuh, gitu ya. Ruya annahu kana fi jubbatihi arba'a asarota ruq'atan. Diriwayatkan bahwasanya pada jubahnya Sayyidina Umar itu ada 14 tambalan, 14 jahitan. Karena apa? Karena menggunakan baju yang sudah usang, lusuh, baju yang sudah yellowing, sudah menguning, gitu ya. Jadi, tapi begini, ini konteksnya dulu ya. Kalau konteks dulu sah-sah saja seperti ini sebagai simbol kesederhanaan. Tapi kalau sekarang maknai ini sebagai simbol kesederhanaan, jangan menjadi simbol kemiskinan, tapi simbol kesejahteraan atau simplicity atau kebersahajaan. Nah, itu ya. Jadi harus bersahaja kita, walaupun orang tuamu punya saldo 1 miliar, ya nggak usah nembong-nembongkan alpat ke pesantren, bersahaja saja. Kalaupun orang tuamu kaya, itu kamu kesini pakai Avanza saja, ya, itu bersahaja. Itu yang namanya sederhana,
Jangan kamu perlihatkan kamu banyak duit, walaupun kamu banyak duit. Walaupun Sayyidina Umar ini seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, seorang presiden lah kalau sekarang. Ya, uangnya banyak, tetapi beliau tidak gunakan itu. Beliau tetap menggunakan fasilitas sederhana seadanya. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka hiduplah sederhana. Ya. Jangan pakai sepatu harga 30 juta, nggak bisa. Nggak bisa itu, pakai sepatu 30 juta untuk apa? Pakai jam tangan harga 1 miliar, buat apa? Jam tangan harga 500 juta, buat apa? Ini kan jelas di sini. Athar dari Sayyidina Umar nih, wathaubul khalaq. Gunakanlah pakaian yang lusuh, maksudnya gunakanlah outfit yang sederhana, biasa saja. Jangan yang mahal-mahal. Lebih baik uangmu itu kamu gunakan untuk sedekah atau minimalnya investasi, gitu ya. Atau digolangkeun deui jadi sebuah bisnis, gitu. Jangan kamu taruh simpan di barang-barang, di outfitmu yang sebenarnya hanya ingin kamu tunjukkan kepada orang bahwa kamu itu orang kaya. Ngapain harus menunjukkan kamu benghar di hadapan orang lain, buat apa? Ya, kecuali memang dia seorang marketing, dia seorang negosiator, nah itu beda ya, itu konteksnya beda. Untuk memberikan rasa percaya kepada kliennya, orang itu berpenampilan mewah, berpenampilan mahal, itu kan konteksnya karena ingin marketing, jualan, itu menawarkan produk, maka seseorang itu harus berpenampilan mewah untuk meyakinkan klien, itu konteksnya berbeda. Tapi kalau konteks pemimpin, ngapain kita harus memperlihatkan kekayaan kita, kebengharan kita? Ya, cukup gunakanlah outfit yang sederhana. Sepatu ya, kalau kalian belum bisa mencari uang sendiri, pakai sepatu Pro ATT atau sepatu New Era atau sepatu Ardiles. Jangan langsung pengen Skechers. Keheula Skechers mah kalau kamu sudah punya uang sendiri, ya, atau kamu sudah kuliah, ya bolehlah. Kalau di sekolah mah pakai sepatu-sepatu yang murah-murah aja, bisi ical, takut hilang, ya. Kalau hilang kamu nangis darah kan. Skechers hilang di pesantren, nangis darah kamu, ngagoakan, wah, Skechers leungit, ngamuk-ngamuk ke sana, nuduh sini, ya, tuding sana, tuding sini, semua difitnah, dituduh. Nah, gara-gara kamu menggunakan barang-barang yang mewah. Maka di sini kalau ingin mengikuti sahabat Nabi Sayyidina Umar, maka gunakanlah barang-barang yang sederhana. Toh nanti kalian juga bekerja, punya penghasilan, silahkan kalau sudah punya penghasilan sendiri. Silahkan kalau kalian sudah punya bisnis, silahkan kamu beli barang-barang yang agak sedikit lebih mahal, tapi juga jangan terlalu mewah, ya. Itu berlebihan, jangan israf, ya. Ya, la tusrifu, pokoknya jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Ya, cukup barang-barang yang bergengsi tetapi tidak terlalu mewah. Selanjutnya, faqala Utsman radhiyallahu anhu, shadaqta ya Umar. Sekarang menurut pendapat Sayyidina Utsman, shadaqta ya Umar, betul engkau wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Nah, sekarang ini tiga-tiga ya, Abu Bakar 3, Umar 3, Sayyidina Utsman 3. Nah, Utsman juga punya 3 hal yang paling dia sukai di dunia ini. 1,
Isba'ul ji'ani, ya, mengenyangkan orang yang yang ji'ani, lapar. Isba', ya, mengenyangkan orang yang kelaparan. Jadi hobinya Sayyidina Utsman itu kalau ngelihat orang lapar itu langsung kedi amamala. Sayyidina Utsman tuh ngelihat teman di pojokan kamar yang lain pada jajan ketawazun, kamu kurang ditraktir. Nah, itu Sayyidina Utsman tuh, ya, berehan, dermawan, suka ngasih, suka nggak tega kalau ngelihat saudaranya lapar, temannya lapar, itu nggak tega. Kamu punya mie nggak? Kamu ngapain kok kamu nggak keluar kamar sih? Tegadu cicis. Sini deh, ayam mie bareng. Itu Sayyidina Utsman tuh. Dia nggak suka ngelihat temannya lapar. Dia nggak tega. Dia kalau mau makan itu harus ngajak temen. Kalau ngelihat orang lapar itu hawa-hawanya pengen ngasih. Nah, itu Sayyidina Utsman tuh. Ya, jadi itu juga harus ada di dalam diri kita semua. Jadi kalau ada tamu datang itu jangan langsung ditanya, sudah sholat belum? Jangan sudah sholat belum, sudah makan belum. Kalau ada tamu, ada teman datang dari jauh, ya, atau dari teman dari asrama sebelah, asrama di atas, misalnya datang ke kamarmu, main ke kamarmu, jangan kamu nanya, "Tuh sholat tacan?" Keheula, makan dulu, cek dulu itu perutnya. Jangan-jangan dia belum makan. Ya, kalau tamu datang atau temanmu datang, cek dulu isi perutnya. Bisa jadi dia belum makan. Udah makan belum? Belum. Ayo makan bareng. Itu bukan budaya basa-basi, itu memang diajarkan oleh para nabi dan para sahabatnya, bahwa kita sebisa mungkin mengenyangkan orang yang ada di sekitar kita. Atau orang yang datang kepada kita tuh pulang harus kenyang, itu ya, karena itu ibadah yang luar biasa, itu sunnah, ya, itu sunnah. Sunnah itu bukan hanya kamu menghatamkan Quran saja, mengenyangkan orang lapar itu pun sunnah yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Jadi nggak ada nabi rasul tega ngelihat umatnya kelaparan, tuh nggak ada. Ya, selalu dia pengen berbagi makanan, minuman, apapun bentuknya, dia selalu pengen berbagi dengan rakyatnya, dengan bawahannya, selalu ingin berbagi. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa kiswatul uryan, dan memberi pakaian orang yang telanjang. Ya, tentu di sini maksudnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pakaian yang layak, ya. Ada orang yang pakaiannya sudah lusuh tadi, ya, kayak Sayyidina Umar, itu kita kasih, kita sedekahkan pakaian kita, gitu ya. Kita berikan kepada orang-orang yang mau menerima pre-love kita, ya, atau pakaian second kita, ya. Jadi jangan sampai kita memiliki saudara, teman yang pakaiannya sudah lusuh, kita diam saja, malah dipoyok, malah dihina, malah direndahkan. Kasihlah, ya. Tapi maknanya di sini tidak hanya sebatas memberi pakaian untuk menutup aurat saja, tetapi juga, ya, bisa ditafsiri atau bisa ditakwili sebagai menjaga kehormatan saudaramu, temanmu. Ya, jadi memberikan pakaian kepada orang telanjang itu maknanya juga bisa, artinya adalah kamu menjaga kehormatannya. Kamu jangan suka wah, itu kan kalau ada bikin kesalahan dihuhahu,
Ya nggak boleh itu kamu merendahkan martabatnya, jangan. Kalau ada teman bikin kesalahan, diem aja, udah diem aja. Kalau ada bikin atau teman terjatuh di tempat umum, gitu, gedebak, mau naik ke sini, gedebuk, diem, nggak usah ketawa, jangan wak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 . Kamu kan gitu kan, ayo kamu ketawa, jangan malah ketawa. Ya malah seneng kalau ngelihat teman menderita, itu nggak boleh. Itu berarti kamu tidak menjaga kehormatan dirinya. Terus teman ujuk-ujuk nggak, saking udah nggak kuat, mules perutnya, gitu kan langsung mana hitutnya, wah kakak, itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Kalau ada teman kentut, kamu pura-pura nggak denger dan pura-pura tahan, itu nggak bau. Kamu bau sate atau bau apa kek, bau parfum atau apa, jangan kamu bilang aing bau biuk. Jangan kayak sahayeun modal gitu ya, sahayeun hitut, kan biasanya begitu, nggak boleh itu ya. Itu kasihan, itu nanti tengsinnya isin, malu nanti. Apalagi lagi banyak orang itu, jangan. Kalau ada suara kentut kan nggak mungkin perpet gitu, nggak mungkin ya. Itu pasti tahu lah, itu berarti orangnya heureuy, memang orangnya nggak punya rasa malu kalau itu mah. Tapi kalau yang malu biasanya ditahan, baru nah itu udah diem, pura-pura nggak denger aja. Atau kamu pura-pura pergi dari tempat itu, gimana caranya? Kamu jangan ngakak di situ, kamu pergi dulu baru ngakak di luar tuh. Kasihan bos, kasihan. Ya, jaga harga dirinya ya, nggak boleh kayak gitu. Kita malah seneng melihat teman menderita ya, teman dipermalukan, jangan ya. Kecuali memang orangnya suka heureuy, kalau itu beda lagi ya. Kalau orangnya memang suka bercanda, bahkan disengajain ya, dikenceng-kencengin, bahkan ditangkap pakai tangan, set, jangan maneh. Nah kalau itu udah beda lagi ya, itu memang dia heureuy, memang orang yang heureuy. Kalau gitu silahkan kalian kata. Ini mah untuk orang-orang yang nggak kesengaja, tiba-tiba ya tiba-tiba dia kentut gitu loh. Itu jangan diketawain, itu kasihan nanti ya, kasihan. Atau apapun, sendawa misalnya, gitu juga jangan, sendawa gitu jangan diketawain. Atau cegukan juga biarin aja, kita kayak pura-pura nggak lihat aja. Gitu, pura-pura nggak lihat aja, pura-pura nggak denger aja. Biar apa? Biar nggak malu orangnya, jaga kehormatannya. Jangan kalah kadi malah kamu gede-gedein, kasihan nanti ya. Ya pokoknya harus wakiswatul uriyan, harus memberikan pakaian kepada orang telanjang. Ya pertama bisa dalam arti harfiah, memang kamu memberikan pakaian kepada orang yang lusuh, orang yang sudah tidak punya banyak pakaian. Kalau dulu kan di era Nabi kan masih banyak orang miskin ya, masih banyak orang yang pakaiannya tidak menutup aurat, makanya dikasih. Atau pakaiannya sudah kotor, sudah dekil, tos hidung, tos menguning, itu dikasih ya. Atau bahkan banyak yang tidak punya pakaian, itu dikasih. Tapi juga bisa dalam arti yang lain, bisa dalam arti harfiah, bisa dalam arti maknawiyah ya, bisa letterlek, bisa makna yang lebih mendalam. Selanjutnya yang ketiga, watilawatul Quran ya, watilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Nah ini mah Darussalam sudah sering ya, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, ini nih sebelum ruya annahu khotamal Qur'ani fi raq'ataini fil laili, bahwasanya Sayyidina Utsman itu menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat selama 1 malam. Nah jadi Sayyidina Utsman ini hatam Quran dalam 1 malam ya. Jadi hatam Quran dalam 2 rakaat sholat 1 malam. Nah itu ya,
Jadi lamun sholat lami pisan. Ya. Tapi sholatnya pas sendiri ya, sholatnya pas sendiri. Ya, karena Rasulullah pernah menegur para sahabat yang sholatnya kelamaan. Tapi Rasulullah nggak pernah menegur orang yang sholatnya kecepetan, itu nggak pernah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nggak pernah ditegur yang baca kulhu, bahkan dipuji. Ya, satu cerita, satu riwayat, ada sahabat yang baca kulhu wae, sholatnya kulhu deui, kulhu wae, kulhu deui. Ya, habis baca surat A bacanya kulhu, habis baca surat B bacanya kulhu, di endingnya kulhu lagi, kulhu. Terus dilaporkan kepada Rasul, ya Rasul, ieu teh ngimaman teh sholatna kulhu deui, kulhu deui. Dipanggil sama Rasulullah, apakah benar kamu kalau ngimamin sholat kulhu? Iya Rasulullah. Kenapa? Karena aku mencintai surat ini, kata Rasulullah. Saya anjir saya. Ya. Dipuji, yang sholatnya pendek itu malah dipuji. Nah, tapi kalau Rasulullah kalau sendirian sholatnya lama, seperti Sayyidina Utsman kalau sholat lama-lama. Kalau sedang sendirian itu bisa sampai bengkak kakinya. Jadi kalau kamu pengen sholat lama-lama pas sendirian, silakan, gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau kamu sedang sendirian, kamu tidak akan tergoda untuk riya, tergoda untuk pamer. Kalau kamu ahli sujud, kalau kamu ahli sholat, kalau kamu sholat panjangnya ketika tahajud, ketika witir, ketika sholat hajat, sholat tasbih, maka godaan untuk pamer riaknya itu lebih sedikit karena nggak dilihat orang lain. Tapi kalau sedang berjamaah kamu panjang-panjang, itu ada godaan riak, nanti kena sindiran Allah, fawailul lil musallin, wailun. Ya, di dalam tafsir Jalalain, wail itu kan salah satu nama lembah di neraka, wail, ya, neraka well, atau well itu kutukan, hardikan. Al musallin, orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat seperti apa? Yang sholatnya pengen dipuji, pengen riak, pengen dialem kubatur, pengen dikeprokan, pengen diapresiasi. Nah, jadi lebih baik kalau sholat menghatamkan Quran sholat sampai menghatamkan Quran itu ketika kamu sendirian, gitu ya. 544 masih ada ya. Selanjutnya, faqala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, sodakta ya Utsman. Nah, sekarang mulai masuk ke Sayyidina Ali. Sodakta ya Utsman, ya betul engkau wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Nah, aku juga punya nih 3 hal yang paling aku sukai dari dunia ini. Yang pertama, al khidmatu lidhaif. Nah, Sayyidina Ali itu paling senang ikramud duyuf, paling senang khidmah kepada tamu, ya, kepada orang yang datang ke rumahnya itu senang. Sayyidina Ali itu orang yang senang didatengin orang. Beliau tuh gelisah kalau dalam seminggu nggak ada orang datang ke rumahnya itu, atau dalam beberapa hari nggak ada orang datang ke rumah itu gelisah. Ya, karena hobinya beliau itu kalau didatengin tamu, disuguhan, di pasian emam, ya, dihibur, ya. Setiap orang yang datang ke rumahnya bertamu ke dia itu dihibur, selalu pulang dengan kebahagiaan, selalu pulang dari rumahnya dengan rasa kenyang, rasa bahagia, gitu ya. Jadi lihat nih akhlak para sahabat itu sederhana tetapi itu dahsyat loh, mengenyangkan perut lapar. Ya, tadi Sayyidina Utsman, ya,
Sayyidina Utsman mengenyangkan orang lapar. Sayyidina Ali menghormati tamu. Itu kan keren-keren. Ini amalia orang-orang mulia itu sederhana-sederhana tetapi istiqomah gitu. Jadi jangan kira menghormati tamu itu adalah amalia biasa. Itu amalia luar biasa. Itu yang paling disukai oleh Sayyidina Ali. Jadi menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu datang itu sebisa mungkin kamu kasih air yang ada rasa-rasa, ya sebisa mungkin. Tapi kalau kamu nggak ada sedikit pun minuman rasa-rasa di rumahmu, jangan dipaksakan, kasih air putih, gitu, ya. Jadi jangan pelit, jangan maksain, gitu aja prinsipnya. Kalau kamu ada di rumahmu ada teh, kasih teh, ada gula, kasih gula, gitu. Tapi kalau di rumahmu nggak ada teh, ya jangan maksain beli teh, kasih aja apa yang ada di rumahmu, gitu, ya. Jadi jangan pelit, tapi juga jangan maksain, gitu ya. Jangan sampai kita punya, tetapi kita simpan untuk tamu. Harus kita keluarkan apa yang kita miliki, ya. Apa yang kita miliki, yang masih enak, yang masih baik, kasihin, ya. Ke temenmu. Kamu masih punya mie goreng, kasih ke temenmu. Kamu masih punya astor, kasih ke dia. Saling memberi. Kalau saling berkunjung, kamu asramanya mana? Kamar mana kamu? Asramamu mana? Hah? Nah, kamu mana asramanya? Sama atau beda? Sama. Oh, yang beda ya. Sok nanti kamu berkunjung ke asrama. Itu kan tamu. Kalau berkunjung ke antar asrama kan itu tamumu. Kamu suguhan lah. Jangan kalah diantepkeun, ya. Suguhin kamu punya apa. Tapi kalau kamu nggak punya apa-apa jangan, ya. Kalau kamu punya makanan kasih, ya. Itu bentuk dari sunnah Nabi. Ikramud duyuf itu sunnah itu. Jadi kalau kita nggak bisa sholat tahajud belum istiqomah, ya nyenengin tamu aja. Itu pahalanya luar biasa, pahalanya bisa selevel tahajud kalau kamu betul-betul tulus dari hati, bukan kapaksa, ya. Jadi jangan remehkan amaliyah menghormati al-khidmatu lid-dhaif. Kedua, was-saumu fis-shaif, dan puasa di musim panas, ya. Fi waqti siddatil har, ya. Atau di waktu yang sangat-sangat panas. Jadi puasa itu harus di waktu yang panas, atau puasa itu harus berani diuji dengan cobaan-cobaannya. Bukan puasa itu kalahkah menghindari ujian dengan mengurung diri di dalam kamar, mengurung diri di rumah, ya. Kalau para sahabat itu, khususnya Sayyidina Ali, kalau puasa itu kalahkah dia menantang aktivitas di luar rumah. Kenapa? Karena semakin berat kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika puasa, maka pahalanya semakin berlipat-lipat, semakin combo, pahalanya combo, ya. Pahalanya dapat paket-paket nanti, ada paket-paket pahala, ya. Kamu puasa plus nolongin orang tua, wah combo itu akan banyak bonus-bonusnya, banyak hadiah-hadiahnya, gitu ya. Jadi pastikan betul kalau puasa jangan kalah kepingin dihargai sama orang, kamu malah nantang. Kalau perlu kamu berhadapan dengan temanmu yang non Islam yang sedang makan, yang sedang siang hari jam 12 malam sedang minum es teh manis, itu kamu liatin aja sebagai bukti kamu tuh harus diuji. Kamu ngelihat temen lagi makan enak gitu, atau temenmu yang sedang menstruasi, ya, siang-siang lagi panas-panas, sok kamu makan es buah di hadapanku ya, gitu, diliatin aja. Nah, diuji tuh kamu kuat nggak imanmu tuh. Bukan kalah kamu mana emang terus sopan, malah kamu pengen dihargai, ya nggak begitu. Kalau puasa itu kamu yang harus menghargai orang-orang yang tidak
Tidak puasa karena ada yang sakit, ada yang menstruasi, ada yang musafir, ada yang non Islam, non Muslim. Otomatis mereka kan pasti makan, pasti jajan. Nggak mungkin sama kayak kita puasa, gitu ya. Tapi bukan berarti jadi kamu buka warung blak-blakan, ya nggak begitu juga. Tetap kamu kalau buka warung, buka restoran sesuai dengan aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya mana tadi? Waddarbu maksudnya ay lil a'da'i bisayf. Ad-darbu itu memukul, ya. Ya, memukul siapa? Memukul musuh-musuh. Al-a'da'i bisayf, dengan pedang. Nah, ini maksudnya adalah membela Rasulullah di medan perang, untuk melindungi Rasulullah, bukan untuk menyerang. Mengangkat pedang itu bukan untuk menyerang, tapi defensive, defense, bukan attacking, bukan menyerang. Awas ya, tidak pernah Rasulullah dan para sahabat itu ekspansif dengan menyerang orang biar masuk Islam, maksa orang biar masuk Islam dengan peperangan, nggak pernah. Tetapi defense, karena diserang maka angkat pedang, gitu ya. Awas, jangan dipahami agama Islam itu agama yang memaksakan pemahamannya kepada orang lain dengan cara peperangan. Salah itu. Jadi maknanya di sini ad-darbu di sini memukul atau berperang, di sini memukul musuh-musuh. Kalau makna harfiahnya ini dalam arti bertahan melindungi dakwah Rasulullah. Kalau dalam arti maknawiyahnya artinya ini adalah melawan kemaksiatan, melawan kezaliman, melawan ya tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi bukan harus kalau ada musuh langsung kita perangi, enggak, tapi juga bisa dalam arti memerangi diri sendiri, memerangi sesama, bukan memerangi, menegur sesama muslim yang melanggar syariat, gitu ya, maknawiyahnya. Tetapi kalau harfiahnya ya ini konteksnya bukan, sekali lagi bukan untuk menyerang orang lain agar dipaksa masuk Islam, melainkan sebagai bentuk pertahanan ketika umat muslim diserang. 0554 ya, cukup dulu karena banyak, ini terlalu banyak, nanti keburu habis, gitu ya. Alhamdulillah kita akhiri kuliah subuh ini dengan membaca Ismul A'zam bersama-sama. Ya, dihidupkan dulu, teman-temannya dihidupkan, di switch on, oke ya. Nah, itu dibangunin tuh depannya tuh. Nah, depan itu jangan tidur. Bangunin. Ya, kita baca bersama-sama Ismul A'zam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu
La ilaha illa antal mannan. Dibaca bareng-bareng ya. Kalau di Darussalam dibaca bareng-bareng, bukan di amin, amin, bukan di amin amin, dibaca bareng-bareng. So, Allahumma fa innahu warhamni innaka antal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.